yang merupakan salah satu ajaran dari para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, wabil khusus ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yaitu terkait dengan bagaimana interaksi kita dengan para orang-orang yang mengaku zuriyah daripada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab As-Sawa'iqul Mukhriqah, yanbaghi li kulli ahadin an yakuna lahu ghairatun fi hadan nasab asy-syarif wa dhabtihi hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin. Wajib bagi siapa saja umat Islam untuk mempunyai kecemburuan kepada nasab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dhabtih, dan harus menelitinya, hatta la yantasiba ilaihi ahadun illa bihaqqin, sehingga tidaklah sembarangan seseorang mengaku keturunan Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan benar. Ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di dalam muqaddimah, ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Sebut mereka dengan leluhur mereka, dengan ayah-ayah mereka. Kalau kalian tidak tahu ayah mereka, leluhur mereka, garis keturunannya ke atas, fa ikhwanukum fid din, mereka tetaplah merupakan saudara kalian. Panggil saja saudara, ya akhi, ya ukhti. Wa mawalikum, atau dipanggil dengan, kalau dulu Maula Ibni Umar misalnya, wahai anak buahnya Pak Umar, atau dengan kata-kata yang penuh penghormatan lainnya. Bagaimana dengan sesuatu yang telah terjadi dari apa yang telah kita yakini? Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum, dan tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian dulu salah. Itu namanya sudah syuhrah dan istifadah, tapi salah. Walakin, tetapi yang berdosa itu ma ta'ammadat qulubukum, sesuatu yang telah tahu namun sengaja kita tidak mau menerima pengetahuan itu, itulah yang kemudian berdosa. Lalu apa? Nasab siapa yang mengaku turun Nabi? Kemudian saya teliti. Yang saya teliti adalah nasab orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Siapa dia? Yaitu dari suatu klan yang disebut dengan klan Ba'alwi, atau mereka memperkenalkan diri mereka di Indonesia dengan sebutan Habib. Karena mereka itu adalah merupakan sebuah klan yang anggota-anggota mereka rajin di media sosial menjual, mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi. Maka ketika kita melihat adanya ketidaklinieran antara pengakuan dengan akhlak yang ditampilkan, aku cucu Nabi sering caci maki, aku cucu Nabi maki-maki kiai, habis Menteri Agama Gus Yakut itu. Aku cucu Nabi Mbah Hasim dibilang sejarahnya Kopingho, itu dari klan mereka. Aku cucu Nabi, tapi Gus Dur dibilang buta mata, buta hati. Aku cucu Nabi, Pak Jokowi katanya anak PKI, kodok katanya. Ngaku cucu Nabi Kiai Maruf Amin katanya babi. Ngaku cucu Nabi polisi katanya orang coklat. Ngaku cucu Nabi orang yang membuat kajian ilmiah katanya dajjal iblis.
macam-macam. Inilah yang terjadi, kemudian sampai membuat saya penasaran, apa benar ini orang-orang model begini keturunan Nabi? Apalagi sebagian mereka yang punya duit sedikit menampakkan kekayaannya, flexing di media sosial. Baru punya mobil baru diperlihatkan, dia seperti bos, anak buahnya sudah nyiapin jaket, dia mau masuk mobil, jaket di ini dulu. Ini orang kaya di Indonesia itu nggak ada yang begitu. Tapi orang yang sok kaya dengan mengaku cucu Nabi tidak malu memperlihatkan di media sosial, YouTube dan Facebook. Kemudian mereka berusaha untuk menjaring anak-anak Indonesia, terutama yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, untuk masuk ke dalam lingkar mereka, kemudian didoktrin dengan sedemikian rupa. Akhirnya dengan kedok Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kemudian madhabnya madhab Syafi'i, anak-anak NU di Indonesia banyak yang masuk link mereka. Di dalam pengajian itu sedikit saja NU ada kesalahan, mereka doktrin jamaah mereka untuk apa? Untuk membenci para petinggi NU. Kejadian hasil muktamar atau hasil bahsul masail di Banjar tentang panggilan non muslim untuk orang-orang saudara kita yang bukan beragama Islam. Hasil keputusan muktamar NU, bahsul masail, pramuktamar apa muktamar itu? Muktamar Kombes di Banjar, hasil bahsul masail Kombes di Banjar itu membuat sebuah keputusan bahwa panggilan kafir kepada saudara-saudara kita yang non muslim di Indonesia ini merupakan panggilan yang tidak tepat. Kenapa? Karena kita adalah negara demokrasi yang berasaskan Pancasila, berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mereka menyerang ini hasil keputusan bahsul masail NU sedemikian rupa dan mencaci maki tokoh-tokoh NU yang jamaah itu adalah orang-orang NU. Ini yang terjadi. Kalau misalnya NU ini punya calon, nggak bakal mereka dukung. Kiai Ma'ruf Amin calon dari Nahdlatul Ulama, NU berusaha untuk bagaimana Kiai Ma'ruf Amin itu untuk bisa mendampingi Bapak Presiden Jokowi waktu itu. Tapi mereka mungkin tidak ada yang mendukung. Yang ada di struktur NU pun, contohnya di Banten ada seorang Kabib, itu terang-terangan dia mendukung, berbeda dengan PBNU. Kemudian ada seorang pengurus di PBNU yang dia juga ketua Rabitah Alawiyah pada saat itu. Beberapa hari sebelum pencoblosan sengaja dia keluar sebagai pengurus di PBNU karena dengan mengundang wartawan dan pengunduran dirinya itu diumumkan. Untuk apa? Ini ada tujuan-tujuan. Mudah-mudahan saja bisa mempengaruhi publik bahwa dukungan masyarakat Nahdiyin PBNU yang luar biasa ketika itu, dari mulai PB, PW, PC sampai MWC digerakkan semuanya, ini sengaja untuk menggembosi, kemudian menyatakan mengundurkan diri beberapa hari sebelum pemilihan umum. Kemudian salah satu dari Habib itu juga berceramah mengatakan bahwa Kiai Ma'ruf Amin ini adalah ketika mau dia menjadi wakil presiden Bapak Presiden Jokowi itu, bahwa ini beliau adalah orang yang dibayar, ulama bayaran, bahkan sampai disebut babi.
Waktu itu saya tidak terima dan saya langsung laporkan ke Mabes Polri dan orangnya langsung dipegang kemudian dipenjarakan. Sebelum bab nasab ini saya sudah menjarain Habib, namanya Ja'far Shadiq gitu. Ya, ketika itu luar biasa itu provokasinya itu kepada ulama-ulama kita, sehingga membuat banyak juga warga-warga Nahdliyin yang marah ketika itu, tapi belum masalah nasab. Kapan sih masalah nasab ini? Masalah nasab ini baru 2022, Oktober 2022.